Karena gimana kita mau beribadah kepada Allah, gimana yang mau kita connect ke Allah gitu, kalau di dalam perjalanan hidup kita tuh nggak happy teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman, masalah mencari siapa diri kita yang sebenarnya, itu kan ibaratnya itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku gitu ya. Banyak sekali pendekatan-pendekatan di dalam hal ini, seperti misalnya contohnya kalau di dalam pendekatan psikologi, pencarian diri kita atau pencarian jati diri ini disebut kayak eksplorasi identitas gitu. Banyak orang di usia ini itu menghadapi dilema-dilema kayak misalnya saya nih masuk ke universitas tertentu itu udah sesuai nggak ya sama jalur karir yang nanti akan saya pilih gitu, atau itu sesuai nggak ya sama karakter saya gitu, yang kita sendiri di usia ini tuh nggak tahu gitu kita tuh seperti apa karena kita belum paham gitu. Kita belum paham nilai-nilai itu dan akhirnya kita ini di usia ini tuh hanya melakukan satu percobaan aja teman-teman. Percobaan yang ya siapa tahu jalurnya pas deh sama apa yang saya inginkan gitu. Atau siapa tahu yang saya jalani ini sesuai sama harapan diri saya gitu, atau minimal sesuai lah sama harapan orang tua saya gitu. Yang sebetulnya teman-teman dari sisi spiritualitas gitu ya, agama sendiri seringkali mengajarkan untuk mengingatkan kita untuk pentingnya menemukan tujuan hidup itu untuk apa gitu, untuk kita supaya bisa beribadah balik lagi kepada Tuhan, atau untuk kita bisa beribadah kepada Allah gitu. Karena gimana kita mau beribadah kepada Allah, gimana yang mau kita connect ke Allah gitu, kalau di dalam perjalanan hidup kita tuh nggak happy teman-teman gitu loh. Kita tuh nggak nemuin esensi bahagia di dalam perjalanan hidup kita. Terus gimana kita mau bisa connect sama Allah? Ya akhirnya yang ada di otak kita itu hanya masalah Allah itu harus menuhin semua doa-doa saya, yang mana semua doa-doa saya adalah semuanya itu adalah list permintaan saya selama saya ada di dunia gitu. Yang sebetulnya esensi doa itu kan bukan gitu. Kita berdoa itu bukan untuk Allah mengikuti semua apa yang kita inginkan di dunia ini, kan bukan gitu teman-teman gitu. Nah, di mana yang dimaksud sama agama atau sisi spiritualitas kita paham tujuan hidup itu adalah sebagai dasar untuk kita beribadah, karena teman-teman kita sesuai dengan yang Allah perintahkan bahwa kita itu kita itu adalah khalifah di muka bumi teman-teman. Kita itu adalah utusannya Allah yang ada di muka bumi gitu. Jadi sebagai khalifah, sebagai utusan, dan sebagai wakil, kita tuh harus punya ilmu yang kita harus tahu kita ini akan kemana, atau kita ini dari mana gitu. Supaya kita bisa menjalankan semua tugas yang Allah kasih sesuai dengan perintahnya Allah, teman-teman. Di dalam budaya timur, teman-teman, ada sebuah filosofi yang namanya filosofi Konfusianisme. Jadi filosofi Konfusianisme ini itu adalah sebuah filosofi yang menekankan bahwa pengembangan diri seseorang dan kontribusi kepada masyarakat itu adalah tujuan utama hidupnya seseorang gitu teman-teman. Maka nggak aneh nih kalau kita di ruang lingkup kita gitu ya, di budaya kita ini, di budaya timur teman-teman, kenapa kok kita ini seringkali dituntut untuk berkontribusi kepada masyarakat gitu.
Kita ini harus menjadi berarti untuk orang banyak. Kita ini harus menjadi sesuatu untuk ruang lingkup, ya kalau nggak bisa negara, ruang lingkup kota, kalau nggak bisa masyarakat, kalau nggak bisa keluarga deh gitu. Nah, nilai-nilai itu ditanamkan karena memang filosofi di budaya timur itu seperti itu, dan itu yang namanya disebut dengan filosofi Konfusianisme. Saya agak gelagapan ngomongnya karena kalau live gini kan susah nyari contekan. Jadi filosofi Konfusianisme itu kita terjebak sama semua budaya-budaya timur yang ada, yang sebenarnya budaya timur ini budaya yang baik, teman-teman, budaya yang bagus, budaya sosial yang positif gitu ya. Tetapi seringkali efeknya adalah kita banyak menekan emosional di dalam diri kita atas dasar sosialitas gitu. Kita tidak menjadi diri kita atas dasar penilaian sosialitas. Kita naruh identitas kita itu terhadap sebuah kebenaran di dalam ruang lingkup sosial gitu, teman-teman. Nah, tekanan sosial, teman-teman, yang kita hadapi gitu ya saat ini atau di dalam kehidupan kita gitu, komunikasi nonverbal atau komunikasi virtual gitu ya. Dari komunikasi virtual ada yang langsung, ada yang typing gitu. Akhirnya kita bisa merekam semua kejadian-kejadian kita sebagai memori di dalam hidup kita untuk juga bisa dilihat sama orang banyak gitu. Yang awalnya baik gitu. Awalnya kita bisa belajar dari segala sesuatu, hal-hal baik yang orang lain lakukan gitu. Tapi karena terlalu banyak yang berlomba di media sosial ini, pada akhirnya hal inilah yang menjadikan kita terjebak untuk kita itu selalu harus bisa terlihat sempurna, teman-teman, di dalam lingkungan sosial kita, di dalam kehidupan kita. Seolah-olah nih, kalau kita nggak sempurna, itu adalah sebuah aib yang memalukan gitu. Itu adalah sebuah kesalahan yang kita ini seolah-olah jadi orang yang hidupnya tuh nggak benar gitu dari awal gitu. Padahal balik lagi, dari semua yang kita lakukan ini, teman-teman, setiap yang kita posting itu pasti yang baik-baiknya aja, bukan semua sisi di dalam hidup kita gitu. Yang kita sendiri ternyata sering terjebak juga di dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itulah pemicu perasaan-perasaan yang membuat kita itu merasa menjadi tidak cukup baik gitu ya terhadap diri kita. Ada studi psikologi yang menunjukkan bahwa perbandingan sosial ini itu dapat meningkatkan, sangat-sangat dapat meningkatkan yang namanya resiko kecemasan dan depresi, teman-teman. So far gini, kenapa sih orang yang tinggal di perkotaan itu dia lebih cepat stres dibandingkan orang yang hidup atau tinggal di pedesaan? Karena menurut orang desa, hidup dengan cara bertani, nanam sayuran, dan dia makan dari hasil taninya, itu adalah satu nilai kebenaran buat mereka, teman-teman. Tapi buat kita yang tinggal di perkotaan gitu ya, ada sisi-sisi identitas sosial kita yang mau nggak mau harus kita ikutin, teman-teman, suka nggak suka gitu. Kalau kita tidak memahami itu, pada akhirnya kita akan terjebak di sebuah infinity circle yang tidak pernah ada ujungnya, teman-teman. Geng sosialita, nggak sosialita juga sih. Ya sekali-kalilah kita makan di restoran gitu, boleh-boleh aja kan gitu. Tapi ternyata pada saat kita makan di restoran, nilai sosial kita nih akan terangkat gitu. Pada saat kita makan, kita posting, kita fun gitu ya, kita senang-senang sama teman kita foto-foto gitu, kita upload di media sosial, banyak yang mengapresiasi kita gitu. Jebakan-jebakan media sosial seperti itulah yang pada akhirnya mengurung kita, menjadikan seolah-olah hidup yang benar tuh yang seperti itu gitu, teman-teman. Seolah-olah
kalau kita hidup seadanya, bukan seadanya tuh ya, seperlunya atau secukupnya, itu adalah sebuah hal yang salah gitu teman-teman. Nah, ada misalnya orang yang sudah mapan secara finansial atau dia sudah menikah gitu ya, dia akan bisa merasa dirinya menjadi tertinggal atau nggak gaul gitu ya disebutnya, atau nggak up to date gitu, hanya karena hal-hal yang dia nggak bisa ngikutin apa yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya gitu teman-teman. Padahal hidupnya tuh udah ideal banget gitu. Padahal hidupnya tuh udah nyaman, udah nggak ada kekurangan, makan cukup, kemana-mana gampang gitu ya. Semua hidupnya dipenuhi oleh keberkahan dan kenikmatan gitu. Tapi karena jebakan-jebakan sosial yang ada gitu, jebakan lingkungan sosial yang terbentuk di sekitar daerah tempat tinggal kita teman-teman, itu yang menjadikan hidup kita tuh menjadi seolah-olah seperti yang salah gitu. Nah, inilah yang kenapa saya mengajak teman-teman semua untuk menyadari ini, bahwa ada yang namanya masalah dan ada yang namanya beban masalah teman-teman. Di mana beban masalah kita itu seringkali terjadi itu karena nilai-nilai budaya dan etika yang dibentuk oleh sebuah jebakan kondisi sosial yang ada saat ini teman-teman. Dan hati-hati kalau kita punya anak di usia 19 atau 20 tahun saat ini dan dia terjebak dengan kondisi sosial ini, akhirnya bukan hanya dia yang akan kerepotan atau bukan hanya dia yang akan menerima penderitaan itu teman-teman, tetapi efeknya bisa juga kepada kita sebagai orang tua, bisa juga dia salah langkah, bisa juga dia jadi nggak punya prinsip, bisa juga dia jadi labil gitu, dia nggak tegas di dalam hidupnya gitu loh teman-teman, efek buruknya.